Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi alhamdulillah di pekan ini Sabtu malam Ahad dalam kajian seperti biasa. Bersyukur sekali saya dan sampean yang masih sehat, mudah-mudahan tetap sehat, diberikan kesehatan, mengingat banyaknya dulur-dulur kita yang terpapar wabah dan sakit di rumah sakit. Bersyukur ya, alhamdulillah. Dan wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Dulur, saya dalam beberapa hari ini benar-benar sulit untuk mengembangkan senyum ya. Meskipun itu tetap penting untuk kita semua. Tapi kita menjadi sadar bahwa keadaan membuat kita memang harus banyak mengernyitkan dahi. Keadaan membuat kita harus banyak bertafakur betul itu. Jadi saya sedang ada di Mojokerto dan Jawa Timur. Saya sedang tugas di sini dan dalam beberapa hari ini saya terus terang kehilangan juga banyak orang yang saya yakin juga banyak di luar sana kehilangan orang-orang terdekatnya. Nah, yang ingin saya soroti adalah pertama, betapa keadaan ini harusnya mulai membangunkan kita ya. Sekurangnya kalaupun kita belum bisa bangun betul sadar terhadap fenomena yang Allah telah peringatkan berkali-kali dalam Al-Quran, sekurangnya ini tamparan lah buat kita ya. Jadi dalam 3 hari ini saja kami kehilangan banyak sekali orang-orang yang kita kenal dekat, mulai dari kerabat dekat sampai jamaah yang juga meninggal, baik karena wabah ini maupun karena hal-hal lain, dan itu secara bersamaan. Bahkan kemarin itu dalam 1 hari kita harus menyolatkan 2 orang secara bergantian. Jadi jenazah itu dalam keranda itu kita jejer 2, kita menyolatkan ini baru kemudian menyolatkan satunya. Lalu sehari sebelumnya kita hampir tiap hari di speaker musola itu kita mendengar innalillahi wa inna ilaihi roji'un, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, terus hampir tiap hari. Anak saya yang baru umur 7 tahun itu sampai juga bikin notes, artinya Bi kok seperti ini banyak sekali baru kemarin loh Bi, dan seterusnya. Dulur, orang sakit, orang meninggal, ini adalah fenomena alamiah, tetapi harusnya ini menjadi tarbiyah kita, menjadi iktibar kita. Gitu. Kematian sesuatu yang wajar. Tanpa ada wabah pun banyak kematian. Tetapi bukan kematian saja yang kita perlu bahas di sini. Kenapa dulur? Saya terus terang kemarin ada satu yang saya punya kesempatan untuk ikut di dalam menyolatkan sampai kemudian menguburkan. Nah, ketika masuk di pemakaman itu ya, di pemakaman itu yang saya heran, dan ini nanti yang akan kita bahas, adalah masih betapa orang tidak mengambil itu sebagai itibar. Jadi ketika menunggu mayat dimasukkan ke dalam liang lahat, itu begitu banyak orang yang sambil bercakap-cakap, bahkan ketawa ketiwi terbahak-bahak. Bahkan ketika dia ikut memasukkan tanah untuk menutup lubang di mana di dalamnya ada jenazah, yang dulu juga jenazah itu pernah ketawa ketiwi juga, yang juga pernah hidup, dia itu sambil ketawa ketiwi dan guyon, bahkan ada yang sambil rokokan. Bukan rokoknya yang saya bahas, tetapi betapa tidak punya sense of crisisnya, tidak ada empatinya, jangankan simpati gitu. Nah ini kenapa saya tidak bicara orang per orang dulur, tetapi sebuah style, sebuah fenomena, sebuah mindset yang perlu kita prihatin. Kenapa saya prihatin? Iya,
Jangankan saya, Allah Subhanahu wa taala itu prihatin dulu. Jadi dalam sebuah hadits qudsi ini yang akan saya bahas. Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman bahwa aku heran terhadap 9 kelompok orang. Saya ulangi, aku heran terhadap 9 kelompok orang. Siapa saja mereka? Betapa kemudian sampai Allah lo heran. 1. Aku heran terhadap orang yang percaya terhadap maut, tetapi ia masih sombong dan membanggakan diri. Saya ulangi, Allah itu heran sama orang yang percaya terhadap pastinya maut. Maut itu kan pasti. Terhadap pastinya maut, tetapi dia masih sombong dan membanggakan diri. Itu loh. Pada saat kita dimasukkan ke kubur itu, kemarin pekan lalu kita bahas tentang kita itu tidak layak sombong ya. Pekan lalu kita bahas tentang itu. Jangankan kita mampu melawan mungkar nakir, lalu melawan kumannya gigi saja kita tidak mampu loh, jungkir balik. Lah kok masih sombong? Dan kita tahu kita ada teman kita, saudara kita, kerabat kita yang dimasukkan ke kubur, tapi kita itu juga tidak kunjung untuk bisa menyadari, untuk kemudian membuat diri kita menjadi rendah hati. Masih sombong. Ini yang membuat Allah heran itu. Sudah jelas kita itu pasti mati. Yang kedua, Allah heran terhadap orang yang mengetahui hari perhitungan tetapi ia masih menumpuk-numpuk harta. Diulangi, Allah heran tahu bahwa nanti akan ada hari perhitungan, kok masih numpuk-numpuk harta. Jadi hadisnya itu jelas sampai gini tuh loh. Jadi sama-sama orang beriman itu loh, sama-sama orang beriman ya, dan sama-sama masuk surga. Tapi yang satu punya begitu banyak harta bertumpuk, yang satu biasa saja. Ini orang ini sudah masuk surga duluan, ya. Dan yang kaya harta ini masih belum. Kenapa? Karena masih perhitungan, masih verifikasi, masih dihitung secara detail tentang apa, di mana, dari mana manfaat hartanya. Jadi makanya Allah berfirman, Allah itu heran. Orang yang percaya hari perhitungan, tapi kok masih menumpuk-numpuk harta, apalagi harta itu tidak dipakai untuk perjuangan agama, tidak untuk dibawa pulang sebagai sangu ke alam keabadian. Heran Allah. Keheranan yang ketiga adalah terhadap kelompok orang yang paham bahwa ia pasti akan masuk lubang kuburan, tapi ia masih sanggup tertawa terbahak-bahak. Ulangi. Jadi Allah heran terhadap orang yang tahu bahwa dia pasti masuk liang lahat itu, tapi dia malah masih sering terbahak-bahak. Ada satu hadis Rasulullah bersabda, andai kamu tahu, lau ta'lamu ma'a'lamu, kata Rasulullah, seandainya kamu tahu apa yang aku ketahui, kamu akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Rasulullah paham betul bagaimana kondisi di alam kubur, bagaimana beratnya pertanyaan mungkar dan nakir, bagaimana beratnya verifikasi, interogasi di dalam kubur. Sehingga Rasulullah begitu. Tapi coba lihat dulu di sekitar kita, wabah semacam ini malah ngobrolin sinetron. Ini yang kadang kita jadi nggak habis pikir. Jadi Allah heran gitu ya. Lalu yang keempat adalah aku heran terhadap orang yang yakin terhadap akhirat, tapi ia masih berpanjang-panjang dalam kesenangan dan lalai. Jadi orang sudah tahu bahwa ada akhirat yang di sana itu menawarkan keabadian, sesuatu yang diimpikan manusia loh. Keabadian itu kan sesuatu yang diimpikan manusia. Buktinya setiap kali dia ulang tahun selalu meminta panjang umurnya. Berarti kan dia sebenarnya ingin keabadian. Dia selalu ingin didoakan panjang umur. Meskipun sudah umur 60, 70, 100 tahun itu tetap ingin panjang umur. Berarti kan ingin keabadian. Loh, nanti insya Allah tentang keabadian kita akan bahas di pekan depan. Nah, tapi kok masih berpanjang-panjang di dalam kesenangan dan kelalaian. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Takatsur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun ila akhir ayat. Dan disebutkan bermegah-megahan kamu, melalaikan kamu lalai ketika bermegah-megahan itu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu nanti masuk kubur. Jadi kuburan yang baru kemudian menyadarkan kamu. Nah, Allah heran
Oh, kamu itu sudah percaya akan akhirat yang abadi, kok nggak kepingin itu tapi malah berleha-leha dengan berpanjang-panjang lalai di dunia. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, aku heran kepada orang yang mengerti bahwa dunia ini fana, tapi tetap saja dia menambatkan hati kepadanya. Kebalikan, jadi lanjutan dari yang keempat. Heran, sudah tahu fana, kok masih menambatkan diri kepadanya. Sudah tahu setiap kekuasaan itu berakhir, kok mati-matian mempertahankan. Sudah tahu bahwa setiap kulit ini akan keriput dan kemudian tua, kok mati-matian kemudian berusaha agar tetap muda. Itu natural law, itu hukum alam. Sudah tahu bahwa tidak ada satupun nenek moyang kita yang kemudian hidup, udah pasti mati. Lah kok kemudian berleha-leha tadi, malah hatinya ditambatkan kepada apa yang pasti fana. Heran Allah itu. Yang keenam, aku heran kepada orang yang pintar bicara tapi bodoh di dalam menyelami pengertian. Jadi dia pintar bicara. Mudah-mudahan saya tidak termasuk itu ya. Doakan saya juga dulur semua. Orang pintar bicara tapi tidak mengerti maknanya. Jadi yang kemarin saya juga tulis dalam satu quote bahwa orang alim tapi sombong itu jelas karena dia gagal mencerna makna. Nah berarti dia apa? Ilmunya hanya pada saat kulit. Pintar bicaranya itu hanya di kulit. Kaulan saja tapi bukan wa amalan. Nah ini yang diherankan Allah yang keenam. Lalu yang ketujuh, aku heran kepada orang-orang yang harinya habis untuk membicarakan aib orang lain tapi lupa atau dia alpa untuk mencatat cacatnya sendiri. Jadi dia sibuk membicarakan tentang aib orang lain tapi dia lupa dengan cacatnya sendiri. Bukankah ini sering dan banyak di sekitar kita? Ini yang buat Allah heran. Jadi kita sibuk mengomentari orang, sibuk komen dengan status orang, sibuk dengan komen fenomena, tapi kita lupa untuk menginsafi, mendeteksi tentang cacat kita sendiri. Itu yang bikin Allah heran. Lalu yang kedelapan, Allah heran kepada orang yang sadar bahwa aku, kata Allah, memperhatikan tingkah lakunya, tapi dimanapun ia tetap saja durhaka. Jadi dia itu tahu iman bahwa katanya Allah aliyun, Allah alim, ya kan? Allah basirum bil ibad, Allah meneliti, Allah maha teliti, Allah maha mengetahui setiap gerakan hambanya. Dia itu ngomong gitu, dia iman, tetapi dia tetap saja durhaka, merasa bahwa tidak diperhatikan Allah. Nah ini yang kemudian buat Allah, kok bisa kayak gitu. Yang kesembilan, aku heran bahwa terhadap orang yang bahwa ia akan mati itu sendirian, masuk kubur sendirian, tapi masih tetap menggantungkan kebahagiaan kepada senda gurau dan banyak kepadanya orang. Lalu yang terakhir adalah Allah heran kepada orang yang percaya takdir baik dan buruk, tetapi kok ketika ada orang salah dia masih membenci. Ini Allah heran terhadap orang yang percaya takdir baik dan buruk itu dari Allah, tapi ketika melihat orang lain salah sesat dia membenci. Nah ini kan, nah keheranan ini dulur, beberapa poin yang perlu kita catat terkait dengan fenomena sekarang adalah bahwa kita masih kurang prihatin, kita masih kurang punya sense terhadap apa yang Allah sebenarnya inginkan. Termasuk sekarang ini banyaknya wabah orang sakit, banyaknya kematian, harusnya menampar kita tas untuk kemudian wake up man, sadar bahwa hidup kita selama ini keliru. Ada penyekatan di mana-mana. Dulu ketika tidak ada penyekatan kita nggak pernah bersyukur. Enaknya rek, lancarnya, nggak pernah. Saya tadi ngobrol sama anak-anak saya. Sekarang kita masuk keluar Bali sulit karena ada penyekatan di mana-mana. Kita mengeluh. Padahal dulu ketika bertahun-tahun kita masuk keluar Bali dengan enak, kita nggak bersyukur. Nah kadang ini tamparan untuk kita itu loh. Untuk kemudian bersyukur. Kemanapun, bukan hanya ke Bali. Nah ini makanya saya ingin mengakhiri kajian kita ini dengan satu ayat dulu. Dalam surat Al-Hadid disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi disebutkan di situ, apakah belum datang waktunya? Apakah belum? Yakni datang waktunya lilladzina, buat orang-orang yang amanu, orang-orang beriman, an takhsha'a, untuk kemudian hatinya secara khusyuk. Itu li dzikrillah,
untuk mengingat Allah. Mengingat dalam arti taat, tunduk, bertafakur, mengambil pelajaran setiap tamparan Allah, setiap peringatan Allah. Ya kan? Lalu disebutkan di situ gitu, anta syakul min dzikrillah wa ma nazala minal haq, terhadap apa yang diturunkan Allah terhadap mereka dari kebenaran itu. Selanjutnya, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan janganlah kamu seperti orang-orang terdahulu, ya, seperti orang yang juga pernah diberi kitab, gitu, sebelum kamu. Fatola alaihimul amadu, mereka setelah panjang tidak diberi peringatan, setelah panjang mereka lalai, setelah panjang mereka tidak ngambil pelajaran setiap fenomena, maka faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Menjadi keras dulu. Ada orang mati diam, ketawa-ketawa, tidak sadar bahwa dia akan masuk kubur, tidak sadar bahwa dia juga akan mengalami hal yang sama. Akhirnya apa? Rasa empati hilang. Penderitaan semacam ini malah bicara tentang hal-hal yang tidak penting, tentang film, tentang ini, tentang ekonomi penting, tetapi nyawa manusia jauh lebih penting. Nah ini untuk kenapa kalau sudah faqasat qulubuhum, hatinya keras, maka katsirum minhum fasiqun, kebanyakan mereka kemudian menjadi fasik. Dulur, saya hanya bisa mengingatkan diri saya, keluarga saya, dan kalau ini menjadi peringatan buat dulur-dulur semua juga alhamdulillah. Tapi ingat, Allah sampai heran terhadap kita. Satu di antara keheranan itu adalah ketika kita sudah sadar bahwa kita akan masuk lubang kubur, tapi kita terbahak-bahak. Kita sudah sadar bahwa akhirat itu abadi, tapi kita masih menambatkan dunia yang fana. Kita sudah sadar bahwa takdir baik dan buruk itu milik Allah, tapi kita malah membenci orang yang salah. Kita sudah sadar bahwa ada perhitungan, tapi kita hanya sibuk menghitung cacat orang lain dengan lupa menghitung cacat kita sendiri. Banyak keheranan Allah yang harusnya juga menjadi keheranan kita, dan heran kita adalah ditujukan kepada diri kita sendiri. Dulur, this nation need a healing. Negeri ini membutuhkan penyembuhan. Penyembuhan baik jasmani maupun rohani, baik lahiriah maupun batiniah. Dan itu harus kita mulai dari diri kita sendiri. Sembuhkan dirimu, bahwa ketika kita heran berarti ada penyakit dalam diri kita. Maka untuk kita bisa sembuh, sembuhkan itu keheranan. Jangan sampai membuat Allah heran lagi. Dan jangan sampai kita lupa bahwa perlu segera kita menjadi takhsya, khusyuk diri kita kepada Allah, mengingat kepada Allah. Dulur, saya rasa itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Setiap fenomena pasti ada manfaat, likulli syai'in hikmah. Kematian, wabah, penyakit, ini harus kita ambil hikmahnya dengan positive thinking, husnudzon kepada Allah, bahwa ini pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Satu di antara pelajaran itu adalah mencegah kematian itu penting, tapi mempersiapkan kematian lebih penting. Mempertahankan kehidupan itu juga penting, tapi mengisi kehidupan dengan kebaikan jauh lebih penting. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.